Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang tentang buku yang ada di tangan saya saat ini, yang berjudul Umar Bakri, Orang-orang Merdeka di Persimpangan Jalan ya. Buku ini ditulis oleh rekan saya Eka Ilham Sang Pencerah gitu ya. Seorang guru bahasa Inggris di SMKN 1 Belo Kabupaten Bima. Saya ingin sampaikan dulu bahwa Gus Eka, saya biasa menyapa temannya dengan Gus Eka ya, karena beliau dulu menempuh pendidikan di Surabaya ya, S2-nya. Gus Eka ini adalah di samping sebagai seorang guru, beliau juga sejatinya adalah dosen yang turut membesarkan satu kampus swasta di Kabupaten Bima, yaitu STKIP Taman Siswa Bima. Tapi saya lihat bahwa Gus Eka ini lebih dari seorang guru, dia juga adalah seorang penyuka sastra ya. Bahkan beliau sastrawan ya. Dia sudah menulis beberapa buku berisi kumpulan cerpen gitu ya. Seperti itu. Nah, buku ini adalah salah satu kumpulan tulisan Gus Eka yang pernah dimuat di media online ya, di Bima. Juga berisi di bagian terakhir buku ini juga dilampirkan beberapa berita media tentang keterlibatan Gus Eka ini di dalam dalam kapasitas sebagai pegiat atau pengurus di SGI ya, Serikat Guru Indonesia, salah satu organisasi profesi yang cukup konsen melakukan advokasi dan penguatan hak-hak teman-teman guru, seperti itu. Nah, buku Umar Bakri ini memang isinya rupa-rupa, tetapi intinya dia bicara tentang dunia pendidikan secara umum. Nah, yang menarik saya lihat bahwa tadi karena Gus Eka ini tidak sekedar seorang guru, tidak sekedar seorang akademisi, tapi juga beliau adalah seorang seniman, ya, seorang sastrawan gitu, sehingga bahasa dalam buku ini tidak saja cukup mengalir dan gurih gitu ya, tapi juga kita sering dihadapkan juga dengan beberapa pandangan penulisnya yang cukup mengejutkan. Jadi khas seniman lah kira-kira seperti itu. Saya ingin jelaskan sedikit dulu tentang ini ya, tentang asbabul wurud gitu, mengenai pertemuan saya dengan Gus Eka. Jadi Gus Eka ini awalnya adalah satu teman FB saya itu ya, dan setahun yang lalu saya pernah bertemu dengan beliau ini di acara Bojo Variety Festival di Pantai Ule di Kalikuma, tapi saya tidak sempat ngobrol lama dengan Gus Eka ini. Nah, pada saat acara diseminasi hasil penelitian PSKP UGM ya, tanggal 6 Agustus kemarin di kampus STKIP Taman Siswa Bima, akhirnya kami sempat kopi darat cukup lama gitu. Dan alhamdulillah sebagai pengikat silaturahim, hanya Gus Eka berbaik hati memberikan saya buku ini, dan di sini ada tanda tangan beliau, tanda tangan Gus Eka ya, seperti itu ya. Disertai catatan ini buat kebanggaan. Nah, ini juga agak lebay sebenarnya, karena saya lah yang justru bangga dengan Gus Eka. Beliau seorang guru masih muda tapi sangat produktif sekali menulis ya, seperti itu. Teman-teman sekalian, buku ini menarik tidak saja karena diberi kata pengantar oleh Mas Eko Prasetyo gitu, seorang penulis buku juga di Yogyakarta dan juga seorang pengamat pendidikan yang cukup kritis,
Tapi juga saya suka dengan gaya nulis Gus Eka ini yang cukup mengalir, jernih, kritis dan terus terang seperti itu. Saya belum sempat membaca semua buku ini, saya baru membaca 2 bagian. Yang pertama adalah tentang kurikulum prototipe tahun 2022, sebuah hambatan atau solusi. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang kedua, ini baru artikel yang kedua yang saya baca, anomali pendidikan karakter. Nah, ini yang ingin saya review, saya ulas ya pada sore hari ini. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan karakter ini kan sekarang sedang booming ya oleh pemerintah gitu. Tetapi dalam buku ini Gus Eka menjelaskan, mencoba melihat gagasan dan penerapan pendidikan karakter itu sangat kritis sekali. Yang pertama yang dia sampaikan di tulisan kedua ini di halaman berapa? Halaman 7 sampai halaman 7 sampai halaman 12 ya, seperti itu. Yang pertama yang dia sampaikan adalah pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada agama tepatnya. Dia berargumen bahwa setidak-tidaknya agama saat ini belum mampu mencapai harapan-harapan kita ya di dunia pendidikan, seperti itu. Jadi menurut dia pendidikan agama tidak bisa sepenuhnya menjadi andalan satu-satunya dalam kita menggaungkan dan menerapkan pendidikan karakter. Nah, sebaliknya dia justru berpandangan bahwa basis terpenting daripada pendidikan karakter itu sebenarnya justru di keluarga. Gitu. Keluargalah yang menjadi agen strategis di dalam menyebarluaskan maupun menerapkan pendidikan karakter seperti itu. Tidak bisa sepenuhnya pendidikan karakter ditimpa atau diandalkan kepada pihak sekolah ya. Sekolah punya banyak terbatasan. Jadi Gus Eka menjelaskan bahwa pendidikan di keluarga itu adalah basis terpenting daripada pendidikan karakter, di mana kedua orang tua ya, bapak dan ibu adalah guru yang sesungguhnya gitu bagi anak-anak mereka. Nah, mungkin kalau ingin saya elaborasi lagi bahwa kalau kita baca dalam beberapa buku pendidikan, itu dijelaskan bahwa ada 2 jenis guru memang. Yang pertama itu adalah orang disebut guru karena memang tugasnya diangkat ya, seperti guru yang kita kenal, guru-guru yang ada di sekolah atau dosen ya, di kampus. Mereka disebut guru karena memang tugasnya memang untuk mengajar. Tetapi orang tua sebenarnya sejatinya adalah guru ya. Jadi kalau guru di sekolah itu mereka disebut guru karena diangkat atau karena tugasnya, maka orang tua disebut sebagai guru karena kodratnya sebagai orang tua yang wajib untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka, seperti itu. Jadi orang tua sejatinya adalah guru secara kodrati ya, seperti itu. Nah, di dalam bagian tulisan ini Gus Eka menjelaskan bahwa ruang seni teater ya terutama dalam pandangan dia itu merupakan salah satu medium yang efektif untuk menanamkan pendidikan karakter. Ya mungkin karena di seni teater kan orang belajar tentang vokal, belajar tentang karakter, tentang sifat-sifat manusia dengan segala macam ragamnya seperti itu. Jadi di teater memang saya sendiri bukan orang teater, tetapi kalau kita lihat bahwa betapa di teater itu para pemainnya belajar mencoba menghayati ya, belajar menghayati sedalam-dalamnya dari masing-masing karakter tokoh gitu. Nah, itu mungkin yang disebut oleh Gus Eka kenapa pendidikan seni teater itu bisa menjadi sarana yang cukup bagus untuk menanamkan pendidikan karakter. Seperti itu. Selain itu menurut saya juga argumen ini juga didasar oleh kenyataan bahwa seni teater adalah sesuatu yang mengasihkan gitu. Sehingga akan sangat pas kalau seni peran ini, seni teater itu memang menjadi bagian ya dari kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah gitu. Kemudian Gus Eka juga menjelaskan bahwa di samping keluarga sebagai basis terpenting dari pendidikan karakter, dia mengatakan bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa diselesaikan di ruang-ruang seminar
ruang-ruang percakapan intelektual, ya, di konferensi dan sebagainya, itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang kosong dan melompong. Tetap saja bahwa fondasi pendidikan di keluarga, ya, tentang kejujuran, tentang menjaga kebersihan, tentang disiplin, tentang tanggung jawab dan sebagainya, itu basis utamanya adalah di keluarga. Ya, sehingga ya dalam ungkapan Arab yang sering kita dengar bahwa apa istilahnya, keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Oke, teman-teman sekalian, oke, apalagi yang lain? Ya, jadi menurut Gus Eka ini bahwa pendidikan karakter tidak bisa diajarkan secara normatif ya dalam ruang-ruang kelas, dalam ajang seminar, diskusi dan sebagainya, melainkan akan lebih baik kalau disampaikan di pendidikan keluarga ya. Tentu dia tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pendidikan karakter di sekolah tidak perlu. Tetap perlu, tetapi yang harus diingat bahwa tempat untuk menyemai pendidikan karakter yang terbaik menurut dia adalah di keluarga. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yang menarik sekali menurut dia, ya, ini kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru ya dan pendidik ya. Di sini dia mengatakan bahwa terutama kaitan dengan pendidikan karakter, seorang guru akan sulit untuk menyampaikan misi suci pendidikan karakter kalau guru yang bersangkutan tidak memiliki cukup keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di bagian akhir buku ini Gus Eka mengatakan tentang pentingnya ketulusan gitu, tentang pentingnya ketulusan bagi seorang guru di dalam melakukan tugas-tugas profesi sebagai guru. Artinya seorang guru yang baik menurut dia adalah dia harus memandang anak-anak didiknya itu sama seperti dia memandang, sama seperti dia memperlakukan siswa itu dengan anak kandungnya sendiri. Seperti itu. Tanpa ketulusan seperti itu, apalagi kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, maka pendidikan karakter akan sulit diharapkan akan mencapai hasil yang maksimal di sekolah karena tidak adanya keikhlasan tadi. Nah, ini saya ingin menutup review saya ini dengan ini bagian akhir ya, di alinea terakhir dari buku Gus Eka ini. Ketika guru masih menganggap anak didik bukan seperti anak kandung, maka proses transfer ilmu tidak akan sampai pada peserta didik secara optimal. Jadi itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya bahwa keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan tugas-tugas profesi sebagai guru, saya kira itu menjadi spirit utama dari penjelasan Gus Eka ini. Ya, seharusnya di lembaga-lembaga pendidikan seharusnya tidak boleh lagi ada sekat-sekat gitu ya. Ada polarisasi, ini ada guru ASN, guru negeri, ada guru honor, guru sukarela gitu ya. Seharusnya tidak boleh ada sekat-sekat seperti itu karena istilahnya yang ada itu bukan guru negeri, guru swasta gitu ya, tapi yang ada adalah guru negeri. Nah, saya kira pesan ini terutama sekali juga memberikan istilahnya kekuatan ya, mengirim pesan kepada seluruh pendidik termasuk saya juga seorang pendidik untuk tetap istiqomah ya dalam melaksanakan pendidikan. Ada ungkapan yang sangat populer bahwa idealnya seorang guru itu dia harus melaksanakan tugas-tugas pendidikan itu dengan sepenuh hati, bukan sepenuh gaji ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau orang menjalankan profesinya sekedar sepenuh gaji, udah, jadi pas pada saat ada gaji aja gitu ya. Kita lebih maksimal menjalankan tugas, tapi ketika gaji itu sudah tidak ada, maka kita akan ya menjalankannya dengan setengah hati. Ya, saya kira itu saja review singkat satu bagian dari buku ini. Mudah-mudahan nanti saya berkesempatan untuk mereview lagi, baik dengan buku bagian lain dari buku ini maupun buku yang lain. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga buat saya sendiri. Mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.